mereka. What kind of attitude are we modeling right now? Attitude yang bagaimana yang kita sedang pakai di dalam kehidupan kita, di depan anak-anak kita. Is that negative attitude? Is that don't care attitude? Is that selfish attitude yang cuma mementingkan diri kita sendiri? Just me. Atau stubborn attitude yang mengatakan this is me and I will not change and I cannot change. Because I follow Jesus. Jesus will never change. Yesterday, today and forever. Saudaraku, bila kita berbicara saat ini, saudaraku, kita mempunyai attitude yang positif. Yang kita bisa lakukan, yang kita bisa modeling di dalam kehidupan anak-anak kita. Attitude yang responsif, yang mau dibentuk. What kind of love towards our spouse, towards our husband, towards our wife, yang kita lagi modeling di depan kehidupan anak-anak kita. Saudaraku, biar kita pikirkan sejenak. What kind of conflict resolution are we modeling? Apakah kita orang yang mudah give up? Apakah kita orang yang cara kita memecahkan masalah di dalam keluarga, di dalam kehidupan kita? Kita seorang yang bitter, saya menyimpan dendam itu. Atau kita orang yang mudah memaafkan? Kita orang yang mudah mengampuni. Kita seorang yang mempunyai suatu keterbukaan. Our kids saat ini lagi memotret akan kehidupan kita. Dan mereka mempunyai batas, kita mempunyai batas waktu yang very limited. Apa yang jangan sampai apa yang mereka rekam, saudaraku. Apa yang mereka tanam di dalam pikiran kita, pikiran mereka. Hal-hal yang tidak membawa mereka lebih maju lagi di dalam Tuhan. Hal-hal yang tidak membangun akan kehidupan mereka. Josebet mengenakan jubah iman. Dikatakan dalam Ibrani 11 ayat yang ke-23. Karena iman dikatakan, maka Musa setelah dia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya. Karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Haleluya. Seorang anak pada seorang ibu saat itu dipanggil elementary school oleh guru elementary schoolnya. Guru elementary schoolnya ini mengatakan kepada ibu ini mengatakan bahwa your boy is so behind. Anak kamu is so behind. He cannot get it. Dia tidak bisa menangkap pelajaran-pelajaran yang diberikan di sekolah. I don't think your kid, your boy is have a success life. Guru ini mengatakan, I'm sorry, I try my best. Tapi rasanya anak ini agak behind di dalam pemikirannya. Pada saat ibu ini mendengar akan berita ini, dia mengatakan, don't worry, I'll take my kids. I will homeschooling him. Saya akan mengajar dia di rumah. Don't worry, dia katakan. Because I believe in him. I have faith in him. That someday he will become somebody. Saudaraku, saudara tahu siapa anak itu tentu be. Is a Thomas Edison. Seorang dikatakan salah satu daripada investor yang luar biasa yang terkenal di Amerika. Yang menemukan bola lampu ini. Ya, light bulb, saudaraku. Dan apa yang Thomas Edison katakan mengenai ibunya? Dia mengatakan, saya tidak bersama dengan ibuku dalam jangka waktu yang lama. Karena ibunya meninggal pada saat dia masih muda. Tapi Thomas Edison mengatakan, tetapi ibuku memberikan suatu pengaruh yang sangat besar dalam hidupku. Yang tinggal selamanya. Training yang dia berikan pada waktu saya kecil, saya tidak akan pernah lupakan. Kalau bukan karena iman dan kepercayaan yang dia punyai dalam kehidupanku. Pada saat-saat kritis di dalam kehidupanku, saya tidak akan pernah menjadi seorang inventor. Saya seorang yang selalu ceroboh pada masa kecil saya. Dan seharusnya saya menjadi seorang yang tidak berhasil. Tetapi dengan seorang ibu yang mempunyai different mental caliber. Dengan ketekunan dia, dengan kelembutan dia, dengan kebaikan dan keteguhan dia. Semuanya itu adalah suatu kekuatan yang luar biasa yang menuntun aku di jalan kesuksesan. Haleluya. Yang terakhir, saudaraku. Mark your children with your faith. Mark your children with your faith. 3M. Yang pertama, maturing in your faith. Yang kedua, modeling di dalam kehidupan faith kita. Yang ketiga, mark your children with your faith. Tidak hanya Joseph dewasa dalam kehidupan imannya, tapi dia juga menjadi model di dalam kehidupan imannya. Tapi dia juga mark di dalam kehidupan anak-anaknya. Saudaraku, kita tahu
bahwa Musa, dalam Ibrani 11 dikatakan, karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak Firaun. Suatu kehidupan yang luar biasa. Pada saat itu Musa berumur 40 tahun. Dia sudah berpisah dengan Josebed selama 35 tahun. Karena Josebed hanya bersama-sama dengan dia selama 5 tahun. Tetapi di dalam jangka waktu 5 tahun itu, Josebed boleh memberikan suatu impartation yang luar biasa di dalam kehidupan Musa. Sehingga Musa boleh menjadi seorang yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Musa hidup 35 tahun di istana Firaun dengan suatu knowledge yang luar biasa. Mesir pada saat itu dikatakan bahwa the most powerful nation in the whole world pada saat itu. Dia mempunyai hikmat yang hikmat diberikan knowledge, hikmat Mesir yang luar biasa. Dia diberikan suatu tahta, dia diberikan suatu kekayaan, suatu kerajaan. Tapi dikatakan karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Why? Because he has been marked with faith from birth. Karena iman dia sudah ada suatu mark di dalam kehidupan Musa. Saudaraku, how about us? Apakah kita juga mewariskan iman, kepercayaan kita kepada anak-anak kita? The question is not, do we trust God with our children? Apakah kita percaya Tuhan, mempercayai Tuhan dengan anak-anak kita? But listen, the question is, can God trust you? Can God trust me with His children? Listen, can God trust you? Can God trust me? Can God trust us dengan anak-anak yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita? What we gonna do with them? Can God trust us? Saudaraku, that is the question. Renungkan. Maybe Mother's Day, this morning I give the Mother's Day. It's kind of light message, but the Mother's Day for this afternoon is kind of different. Tapi satu hal, biarlah kita boleh mengambil hikmatnya. Josebed mengalami masa yang sulit, tetapi dia boleh membesarkan suatu generation yang luar biasa. Anak-anaknya dikatakan, anak yang pertama yaitu Harun, dikatakan bahwa Tuhan pakai Harun sebagai high priest. Iman besar untuk Israel, untuk bangsa Israel. Harun mempunyai suatu karakter yang sangat indah, yaitu sebagai peacemaker. Harun mempunyai suatu karakter, dia love peace. Dia suatu karakter yaitu dikatakan loving peace, selalu pursuing peace, selalu berusaha untuk membuat perdamaian. Anak yang kedua Miriam, dikatakan dipakai Tuhan sebagai nabi pada zamannya. Miriamlah yang memimpin para wanita Israel untuk menari dan menyanyi dan menari pada waktu Laut Merah itu terbelah dan mereka keluar dari perbudakan Mesir. Bahkan dikatakan melalui Miriam, Tuhan memberikan suatu favor di dalam kehidupan bangsa Israel. Pada saat-saat Miriam masih hidup pada bangsa Israel di desert, di padang gurun, sumber air itu mengikuti perjalanan mereka sampai Miriam meninggal. Sumber air itu Tuhan berikan mengikuti perjalanan akan bangsa Israel. Karena dikatakan because of her righteousness. Anak yang ketiga yaitu Musa. Kita tahu bahwa Musa dipakai secara luar biasa, dikatakan he is the greatest man ever lived after Jesus Christ. Saudaraku, Musa seorang yang pemimpinnya membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Musa seorang yang menerima 10 hukum Allah. Musa seorang yang menulis 5 buku pertama di perjanjian lama. Musa adalah the greatest leader bagi bangsa Israel, dipakai sebagai seorang nabi. Saudaraku, anak-anak daripada Josebed dipakai Tuhan secara luar biasa. Why? Karena Josebed mempunyai iman yang maturing, iman yang dewasa. Because she is modeling her faith. Dia mempunyai suatu mau untuk menjadi contoh faith-nya bagi kehidupan, menjadi model kehidupan di dalam imannya. Yang ketiga, she's marking her children with her faith. So this Mother's Day, let us become M3 mom, untuk kita bisa maturing, modeling, dan mark our faith to our children. Amen. Saya undang